Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
puji khusus dan milik hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kebersamaan menjalankan ibadah sholat Jumat hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan haibah alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya yang insya Allah istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami selaku DKM akan menyampaikan beberapa maklumat kepada jamaah pada hari Jumat ini, di antaranya yang bertindak sebagai khatib berikut imam pada hari ini insya Allah Bapak Martin yang kebetulan sudah berada di tengah-tengah kita, dan Bilal alhamdulillah yaitu anak-anak dapat dari RT 8. Maklumat berikutnya yaitu laporan keuangan Masjid Baitur Rahman tanggal 24 September 2021 sebagai berikut. Pemasukan 1. Saldo per tanggal 17 September 2021 sebesar Rp1.900.100. 2. Infak Jumat tanggal 24 September 2021 sebesar Rp628.000. Total pemasukan per tanggal 24 September 2021 sebesar Rp2.528.100. Dan pengeluaran 1. Operasional masjid dari tanggal 17 September sampai tanggal 24 September yaitu Rp957.000. Jadi total saldo per tanggal 24 September 2021 sebesar Rp1.500.071.100. Demikianlah maklumat yang kami bisa sampaikan, dan kami menghimbau kepada seluruh jamaah, kami mohon saf-saf yang depan harap diisi terlebih dahulu, dan kami menghimbau juga kepada anak-anak yang di bawah atau di atas ketika khatib lagi naik mimbar, kami harap semuanya diam. Dan untuk jamaah atau warga Pilar Mutiara Bogor 2 yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mari kita doakan semoga cepat sembuh. Ila hadiniyah wa kulli mustalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syalahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kami atas nama DKM, jika ada kesalahan dari kami mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qawlu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar khutbah Jumat ini khatib mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh. Karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan
agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masyarakat yang berkah adalah masyarakat yang jauh dari dosa-dosa dan maksiat. Sebaliknya, masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang rentan. Ibarat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang menjijikan, maka ia tidak produktif dan bahkan tidak bisa diharapkan darinya kebaikan. Keberkahan suatu masyarakat itu mempunyai syarat khusus yang telah dipatok oleh Al-Quran, sehingga dengan mewujudkannya akan terwujud masyarakat yang mendapatkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu bukunya Al-Jawabul Ka'afil liman sa'ala anid Dawaishi Syafi'i menyebutkan beberapa bahaya dan pengaruh dosa terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat yang akan membawa pada hilangnya keberkahan. Di antaranya pengaruh buruk dosa dan kemaksiatan itu adalah: yang pertama, dosa memperlemah kesadaran akan keagungan Allah dalam hati. Seorang yang penuh dosa-dosa tidak akan lagi bersungguh-sungguh mengagungkan Allah. Kaki akan terasa malas dan berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid dan menghadiri pengajian. Badan terasa sulit untuk bangun pada waktu fajar, melaksanakan sholat subuh. Telinga tidak suka lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lama-kelamaan hati menjadi keras seperti batu. Bahkan bisa lebih keras daripada itu, maka ia hilangkan rasa sensitif terhadap suatu dosa. Tidak bergetar hatinya lagi ketika keagungan Allah disebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah. Lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dan apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah dosa membuat seseorang tidak mempunyai rasa malu. Seseorang yang biasa berbuat dosa, lama-kelamaan tidak merasa berdosa lagi. Bahkan ia tidak merasa malu berbuat dosa di hadapan siapapun. Bila rasa malu hilang, maka hilanglah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu itu semuanya baik. Maksud dari hadis ini adalah bahwa semakin kuat rasa malu dalam diri seseorang, akan semakin menyebar darinya kebaikan. Dengan demikian, masyarakat yang mempunyai rasa malu adalah masyarakat yang baik pula dan penuh nuansa kemanusiaan. Yang ketiga adalah dosa menghilangkan keberkahan dan nikmat serta menggantikannya dengan bencana. Allah Subhanahu wa taala selalu menceritakan bahwa diajabnya umat-umat terdahulu adalah karena mereka berbuat dosa. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka
masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, engkau tahu bahwa seorang hambaku sakit di dunia, akan tetapi engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, sungguh engkau akan dapati aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, kenapa engkau tidak memberiku? Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, engkau mengetahui ada dari hambaku yang kelaparan dan engkau tidak memberinya makan. Sekiranya engkau memberinya makan, niscaya engkau dapati aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku meminta minum padamu, sedang engkau enggan memberiku minum. Ia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, seseorang meminta minum padamu dan engkau tak memberinya, sekiranya engkau memberinya minum, niscaya engkau dapati aku di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masyarakat dan bangsa kita bangsa yang mendapatkan keberkahan, mengumpulkan kita dalam umat Rasulullah yang terbaik, dan terjauhkan dari ketergelinciran ke dalam jurang kemaksiatan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah li wa lakum, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil insi wal bashar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من أصلت عيني بناظر وأذان بالبهاء. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: ولم يزال وإلم عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن تابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.